Soal pertama, berapa persen kah 36 dari 80? Jadi caranya gini, 36 per 80 kali 100%. Habis dibagi 10, coret nolnya, kemudian 8 dengan 10 habis dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Kemudian 36 dengan 4 habis dibagi 4 kan? 36 bagi 4, 9. Sehingga yang tersisa apa? 9 dikali 5%. 45%. Jawabannya yang D. Contoh lain lagi misalnya, berapa persenkah 15 dari 40? Caranya sama, 15 per 40 kali 100%. Coret nolnya, kemudian 4 dengan 10 habis dibagi 2. Ini 5, ini 2, ya kan? 15 kali 5, 75% per 2. 75 bagi 2, 37,5%. Gitu. Soal kedua, 0,3 kuadrat. Nah, boleh kita buat menjadi 0,3 kali 0,3 dikurang 0,3. Kemudian dikalikan dengan negatif 3. Karena di sini ada 0,3, di sini juga ada, ya kita keluarkan aja. 0,3 dikali, sisanya berapa? 0,3. Ya, dikurang. Supaya jadi 0,3 berarti ya kita kali 1 gitu ya. Dikali negatif 3. 0,3 kali 0,3, nah ini dia. Dikurang, ini dia. 0,3 kali 1, 0,3. Ya kan? Nah, sehingga 0,3 dikali 0,3 kurang 1. Negatif 0,7. Dikali negatif 3, ya. Nah, kemudian 0,3 negatif 0,7 dikali negatif 3, hasilnya positif. Positif berapa? 7 kali 3 berapa? 21 ya. Nah, di sini kan satu angka di belakang koma. Ya, kita buat satu angka di belakang koma. Jadinya 2,1. Lanjut. 3 dikali 2,1 atau 3 kali 21. 63 kan? 63. Di sini satu angka di belakang koma dikali satu angka di belakang koma, maka hasilnya nanti kita buat dalam bentuk dua angka di belakang koma. Nah, ini kan sudah dua angka, ya taruh komanya di depan. Di depan koma tidak ada angka, ya tulis 0. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang D. Atau kayak gini. Nah, dari sini 0,3 itu kan 3 per 10 dikali, ya, negatif 0,7 berarti negatif 7 per 10 dikali negatif 3, gitu. 3 dikali negatif 7, negatif 21. Negatif 21 dikali negatif 3, 63. Per 10 kali 10, 100. 63 bagi 100, 0,63. Gitu ya. Hasilnya sama saja. Lanjut, 0,24 dibagi 1,25 dikurang 0,1 kali 150. Ini kan dua angka di belakang koma. Ini juga dua angka di belakang koma. Maka boleh kita hilangkan komanya. Jadinya apa? 024. 024 itu artinya sama dengan 24. 24 per 125 dikurang 0,1 itu sama saja dengan 1 per 10. Kemudian kita kalikan dengan 150. Nah, ini kenapa kita hilangkan komanya? Dasarnya kayak gini. 0,24 per 1,25. Kalau ini kita kalikan 100, maka yang di bawah juga kali 100. 0,24 kali 100, hasilnya adalah 24. Yang ini 1,25 kali 100, 125. Makanya sama kayak gini ya. Nah, 150-nya kita kalikan ke dalam. 24
per 125 kali 150 dikurang 1 per 10 dikali 150. Ngalinya masing-masing ya. Nah, kemudian yang ini 150 dengan 125 sama-sama habis dibagi 25. Ini 6, ini 5. Ya. Jadinya apa? 24 kali 6 dibagi 5 dikurang ini habis dibagi 10 dikurang 15. 24 bagi 5. Nah, coba misalnya ada angka 21 bagi 5. Caranya gimana? 21-nya kita kalikan 2 jadi 42. Nah, kemudian kita taruh koma di sini, satu angka di belakang koma. Ya, contoh lain misalnya 22 dibagi 5, 22-nya kita kali 2, 44, taruh koma, satu angka di belakang koma. Ya, maka yang di sini, 24 bagi 5, 24-nya kita kali 2, jadi 48. Taruh komanya di sini. Ya, kemudian kali 6, dikurang 15. 8 dikali 6, 48, koma, ya. Simpan 4, 6 kali 4, 24, tambah 4, 28. Dikurang 15, berapa? 13,8. Yang E. Nah, yang tadi kenapa bisa kayak gini? Ya, misalnya 21 per 5. 21 per 10 per 2. 2-nya naik ke atas, jadi 21 kali 2 per 10. Ya kan? 42 per 10, 4,2. Nah, itu cara biar lebih mudah membagi dengan angka 5. Misalnya kalau teman-teman ada cara lain, ya silakan pakai caranya sendiri ya. Saya pakai cara saya sendiri. Kalau ada yang lebih mudah dari ini, ya silakan aja. Lanjut, 56% kali 35 dikurang 35% kali 56. Bagi teman-teman yang paham konsepnya, pasti akan langsung milih jawaban yang C. Ya, yaitu 0. Coba, 56% dikali 35 dikurang 35% dikali 56. 56 per 100 dikali 35 dikurang 35 per 100 kali 56. Ya kan? Nah, ini kan sama. 56 kali 35 sama juga dengan 35 kali 56. Nah, ini ada per 100-nya. Artinya, hasil ini bakalan sama dengan hasil yang suku kedua ini. Ya kan? Karena angkanya sama, cuman dibalik aja ini pengalinya. A dikali B sama juga dengan B kali A. Ya kan? Sehingga jawabannya 0. Dan ingat satu lagi bahwa A persen dikali B itu sama juga dengan B persen dikali A. Nah, ini sama. Jadi, 56% dikali 35, ini sama juga dengan 35% dikali 56. Ya kan? Nah, ini kalau kita rubah, jadinya apa? 35% dikali 56. Nah, ini kan udah sama. Kalau pengurangan, angkanya sama, ya hasilnya pasti 0. Gitu. Nah, aku mau buktikan kalau A persen dikali B sama juga dengan B persen kali A. Misalkan kita ambil A-nya 10. B-nya berapa ya? 20 lah. Coba kita buktikan A persen dikali B sama dengan 10% dikali 20. Berapa? 10 per 100 dikali 20. Ya kan? Coret nolnya. Kemudian coret lagi, sehingga yang tersisa apa? 1 bagi 1 kali 2, ya 2. Kemudian B persen dikali A. Berarti 20% dikali A-nya 10. 20 per 100 dikali 10. Coret nolnya. Kemudian ini coret lagi. 20 bagi 1, 2 bagi 1, 2. Kali 1, 2. Nah, kan sama. A persen kali B 2 hasilnya. B persen kali A 2 juga. Maka rumus ini berlaku. 4 tahun yang lalu, umur seorang kakak 5 kali umur adiknya. Jika sekarang umur kakak 3 kali umur adik,
berapakah selisih umur kakak dan adik 10 tahun yang akan datang? Kita bisa misalkan, sekarang, ya, umur kakak adalah K, umur adik adalah A. Nah, di sini coba dilihat 4 tahun yang lalu, berarti umur kakak dan adik ya kita kurangkan 4 dari umurnya yang sekarang. Jadi kakak dikurang 4 tahun, adiknya juga dikurang 4 tahun dari umurnya yang sekarang. 4 tahun yang lalu, umur seorang kakak, nah berarti kakak dikurang 4, sama dengan 5 kali umur adiknya. 5 kali umur adiknya yang 4 tahun yang lalu. Kalau ini kita jabarkan, K dikurang 4 sama dengan 5-nya kita kali masing-masing, 5A dikurang 20. Jadi K sama dengan 5A dikurang 20 tambah 4. Pindah ruas ya, negatif 4, pindah ruas ke kanan jadi positif. 5A dikurang negatif 20 tambah 4, negatif 16. Nah, kemudian, jika sekarang umur kakak, nah ini yang sekarang, umur kakak sama dengan 3 kali umur adik. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaannya. Maka bisa kita masukkan ke sini. Jadi, K itu sama dengan 3A. Sama juga dengan 5A kurang 16. Ya kan? Jadi, ini kita bawa ke ruas kiri. 3A dikurang 5A sama dengan negatif 16. Ini berapa ini? Min 2A sama dengan min 16. A sama dengan min 16 dibagi min 2. Jadi umur adik adalah 8 tahun. Ya, ini 8 tahun. Kemudian umur kakak berapa? 3 kali umur adik. 3 kali 8. 24 tahun. Ini umurnya yang sekarang. Yang ditanya, berapakah selisih umur kakak dan adik 10 tahun yang akan datang? Jadi 10 tahun yang akan datang, umur kakak adalah 24 ditambah 10, 34 tahun. Sedangkan umur adik, 10 tahun yang akan datang, 8 tahun ditambah 10 tahun, 18 tahun. Nah, selisihnya apa? Selisihnya berarti 34 kurang 18. 16 tahun. Kan ditanya selisih ya. Selisih umur kakak dan adik 10 tahun yang akan datang. Jadi jawaban yang tepat yang B. Soal ke-6, seorang pengendara sepeda mengayuh sepedanya dalam waktu 40 detik. Jadi waktu sama dengan 40 detik atau 40 second untuk menempuh jarak 400 meter. Berapakah selisih kecepatannya dalam kilometer per jam dibandingkan seseorang lainnya yang menaiki kudanya dengan kecepatan 48 km per jam? Jadi kita disuruh cari kecepatan. Ingat rumus Jokowi ya. Nah, kalau kita ingin menentukan kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kecepatan ya. Kecepatan berarti jarak per waktu. Jaraknya 400 meter. Waktunya 40 second. Sehingga kecepatannya adalah berapa ini? 10 ya. Nah, kita rubah ke kilometer per jam. Caranya gimana? Ya, tinggal kali dengan 3,6 km per jam. Ya, karena dalam 1 meter per second ada 3,6 km per jam. Kalau 2 meter per second, berarti 2 dikali 3,6 km per jam. Ya, atau ini 7,2 km per jam gitu ya. Sehingga kecepatannya adalah 300, bukan 300 ya, 36 km per jam. Nah, selisihnya dengan siapa ini?
Seseorang yang menaiki kuda dengan kecepatan 48 km per jam. Ya, tinggal kita kurangkan aja. 48 dikurang 36. Berapa ini? 8 dikurang 6, 2. 4 kurang 3, 1. Jadi selisihnya adalah 12 km per jam. Yang E. 7. Semua hewan memamah biak makan rumput, sementara sapi termasuk hewan memamah biak. Yang A. Sapi tidak makan rumput, salah ya. Sementara sapi termasuk hewan memamah biak. Sedangkan hewan memamah biak makan rumput. Berarti kesimpulan yang benar, sapi makan rumput. Yang B. Coba lihat yang C. Hewan memamah biak tidak bertelur. Pada kenyataannya, ini betul, tapi sesuaikan dengan premis. Premis itu tidak menjelaskan hewan memamah biak tidak bertelur ataupun bertelur. Jadi nggak bisa kita tarik kesimpulan. Kalau tidak berhubungan dengan premisnya, salah, ini salah. Yang E tidak ada kesimpulan, ada. 8. Kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Sementara becak beroda 4. Kesimpulannya apa? Becak dilarang masuk jalan tol? Salah. Ya kan? Karena yang dilarang itu adalah yang rodanya 3. Nah, di sini dikatakan becak itu beroda 4. Berarti nggak dilarang masuk tol. Yang B, becak tidak dilarang masuk jalan tol. Nah, ini kayaknya benar. Yang C, becak harus masuk jalan tol. Nggak harus. Ya. Yang D, pengendara becak dilarang masuk jalan tol. Salah. Nggak dilarang. Dan nggak disuruh juga, kan gitu ya. Yang E, tidak ada kesimpulan, ada. Yaitu yang B. 9, 9, 25, 49, 81, 121, 169. 9 ini kan 3 kuadrat. 25, 5 kuadrat. 49, 7 kuadrat, 81, 9 kuadrat, 121, 11 kuadrat, 169, 13 kuadrat. Dua angka selanjutnya apa? Jadi ini kan bilangan ganjil ya. Maka di sini 15 kuadrat dan 17 kuadrat. Yaitu 15 kuadrat adalah 225. Sedangkan 17 kuadrat adalah 289. Jawabannya yang B. 2, 6, 11, 17, 24, 32. Dua angka selanjutnya apa? 2 ke 6 tambah 4. 6 ke 11 tambah 5. 11 ke 17 tambah 6. 17 ke 24 tambah 7. 24 ke 32 tambah 8. Maka di sini tambah 9, yaitu 41. 41 ke titik-titik yang kedua, kita tambah 10. 41 tambah 10, 51. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? A ya, 41 dan 51.